ya, terutama pada tahapan-tahapan proyek konstruksi ya. Nah, itu SMKK itu penerapannya seperti apa? Saya harapkan Anda semua sudah memahami. Baik, sekarang saya akan sampaikan bagaimana kita bentar ya. Sudah bisa melihat materinya? Sudah, Pak. Baik ya, saya akan sampaikan materinya tentang sistem pemadam kebakaran karena kebakaran itu termasuk dalam kondisi tanggap darurat ya. Ini yang harus Anda pahami bahwa dalam proyek konstruksi itu ada potensi dalam kondisi darurat ya. Potensi kondisi darurat itu antara lain adalah adanya kebakaran, adanya kondisi alam, antara lain adalah gempa bumi ya, ada gempa bumi, ada banjir ya, ada gunung meletus, ada tsunami ya. Selain itu juga yang termasuk tanggap darurat adalah adanya huru-hara ya. Masyarakat tidak bisa menerima adanya kondisi proyek itu, mereka melakukan demonstrasi dan melakukan pengerusakan proyek ya. Nah, itu juga termasuk kondisi keadaan darurat ya. Apalagi adanya kebocoran gas ya. Adanya kebocoran gas yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan korban jiwa, itu juga termasuk kondisi darurat ya. Ada lagi ya, yang termasuk kondisi darurat adalah apabila ada peledakan ya, karena ada peledakan ya, adanya ancaman dari teroris memasang peledak atau dinamit di proyek, itu juga termasuk kondisi darurat ya. Itu yang harus Anda pahami. Anda nanti sebagai ahli-ahli K3 itu harus sudah mempunyai yang namanya emergency planning ya, atau yang disebut dengan rencana tanggap darurat. Ya. Jadi rencana tanggap darurat itu digunakan atau manfaatnya adalah untuk mengurangi sekecil mungkin kerugian dan korban jiwa ya, adanya tanggap darurat di proyek ya. Oke. Ada yang bertanya sampai sini dulu? Ini nanti menjadi kewenangan Anda saat Anda di proyek. Anda harus bisa menyiapkan semua itu supaya tidak terjadi korban jiwa satu orang maupun banyak ya, pekerja maupun properti ya. Nah, tentunya dalam tanggap darurat itu ya dibagi menjadi tiga tahap. Ya, nanti ya kalau Anda membuat emergency planning, tahap pertama adalah pra tanggap darurat
artinya sebelum terjadi tanggap darurat, itu apa saja yang harus dikerjakan, dibuat. Kedua adalah tahap terjadinya tanggap darurat, terjadinya kebakaran, ya, terjadinya gempa bumi, terjadinya tsunami, ya, itu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah tahap pasca tanggap darurat, ya, itu biasanya melakukan pemulihan, ya, sesegera mungkin supaya proyek bisa dilaksanakan kembali, ya. Nah, coba di rename dulu namanya, Anda selalu lupa ya, yang sudah merename namanya saya ucapkan terima kasih. Di rename diberi nama nomor ya, nomor peserta, nomor absensi Anda ya. Silahkan nama-namanya supaya saya gampang menyebutnya. Ya. Silahkan namanya di rename dulu ya. Ya. Baik. Oke, terima kasih ya. Saya ingin menuju yang nomor kembar tuh ya. Nomor kembar tuh nomor 22 itu kembar tuh nomornya. Ya, Mbak siapa? Mbak Cindy. Iya, Pak. Yang termasuk kondisi tanggap darurat tadi apa saja, Mbak Cindy? Kebakaran, Ya. terus huru-hara, bom gitu, Pak. Terus? Banjir ya. Ya. Mana, ayo. Coba Brian lengkapi itu. Ada catatannya nggak? Dicatat dong. Nanti saya udah ngomong. Pak, Nah, huru-hara, kebocoran gas dan kebakaran. terus? Itu tadi udah aja. Yang lainnya, yang lainnya itu, Pak. Kan banyak tadi saya sebutkan. Ayo, Mas. Harus pendek, Pak. Hah? Harus pendek. Harus pendek. Koslet, Pak, koslet. Tadi saya nyebutkan korslet nggak? Oh, Coba enggak, Anda Pak. di rumah Anda nyambung-nyambung kabel mau nancepin HP korsleting itu huru-hara nggak? Apa Oh, tanggap enggak, darurat Pak. nggak? Bukan, Pak. Iya, makanya coba. Tadi sayanya kayak banyak ya memberi contoh ya. Coba siapa yang bisa melengkapi? Nomor 1 bisa melengkapi? Yang termasuk kondisi tanggap darurat itu adanya kebakaran, kondisi alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan tsunami, adanya huru-hara masyarakat terkait proyek, adanya kebocoran gas, dan adanya ancaman teroris. Nah, itu ya. Jadi tolong Anda sambil catat lah ya kalau kuliah ini ya. Jangan hanya hafalin, orang tuh ada keterbatasannya kalau ngapal itu ya. Akhirnya kalau ditanya nggak ngerti. Sambil dicatat apa yang saya omongkan, sambil catat sehingga paham semuanya. Ya. Ya. Baik. Itu tadi adanya tanggap darurat salah satunya adalah kebakaran. Dan Anda harus bisa membuat emergency planning, ya kan? Nah, emergency planning tadi saya katakan dibagi berapa tahap? Nomor 14 ya, Pak? James, Pak. Yo, James, ya. Apa, Mas? Dibagi menjadi 3 tahap, Ya. tanggap darurat, terjadinya tanggap darurat, dan pasca tanggap darurat. Ya. Ya, sementara itu dulu ya. Nanti tahapan-tahapan itu setelah belajar ini, Anda akan ada tugas untuk melengkapi masing-masing tahapan tadi itu. Ya. Oke. Baik. Ya. Jadi kita masuk ke materi sistem pemadam kebakaran. Adanya kebakaran, ini dengerin ya, adanya kebakaran itu pasti karena ada api. Ya enggak? Enggak mungkin kebakaran tanpa api. Betul kan? Ada enggak kebakaran tanpa api? Kebakaran itu terjadi mesti dengan api. Nah, dari kelas 3G2 ini, yang hebat-hebat ini, saya pengen tanya, benar-benar hebat enggak ya?
Siapa yang nggak kenal api? Coba, siapa yang nggak kenal api? Atau gini, saya balik. Siapa yang sudah kenal api, angkat tangan. Coba. Siapa yang kenal api? Coba angkat tangan, angkat tangan. Ya, angkat tangan. Ada ya, nomor 20 nggak kenal api? Kenal api ya? Kenal, Pak. Kenal api ya. Saya rasa semuanya kenal api. Dari kecil Anda sudah dikenalkan orang tua api. Ya kan? Oke. Kalau sudah kenal api, makasih Mbak Anissa. Ya. Mbak Anissa, saya tanya sekarang, Anda sudah angkat tangan tadi, udah kenal api. Ya, Pak. Ya. Api itu apa sih Mbak Anissa? Energi. Nah, ya kan katanya udah kenal api. Sekarang saya tanya api apa? Nggak tahu. Zat yang menimbulkan panas, Pak. Itu menimbulkan panas. Ya, nomor 20 siapa? Nomor 20 Mbak Sakila. Api Ya, itu apa Pak. Mbak Sakila? Halo? Suatu Api. zat yang menimbulkan panas yang terjadi karena percikan, Pak. Oh. Ya. Nomor 11 siapa? Dimas, Pak. Ya, Dimas. Apa itu, Mas? Api itu apa? Oh, katanya kenal api. Ya kurang lebih sedang menimbulkan panas, Pak. Ini ada yang nggak kelihatan wajahnya itu Claudia, ada nggak ya Claudia itu? Claudia itu yang seperti apa ya? Ada, Pak. Kamera saya nyala kok, Pak. Oh, nyala. Iya. Yang lain bisa melihat kau Claudia nggak? Ya? Yang lain juga bilang nggak melihat Anda, Mbak. Saya nyala kamera, Pak. Oh ya, ya baik. Tapi nggak kelihatan ya. Teman-teman lain juga, teman Anda juga nggak melihat Anda. Api itu apa, Mbak Claudia? Api itu unsur yang menghasilkan panas dan bisa membuat benda-benda di sekitarnya terbakar. Jadi dia nggak hanya menghasilkan panas, tetapi juga cahaya. Baik ya. Jadi saya harapkan Anda semua setelah kuliah ini betul-betul kenal api ya. Jangan Anda sudah sering menggunakan api ya, apalagi yang namanya ibu-ibu ini sering masak ya. Nah, itu kan menggunakan api. Ini bapak-bapaknya yang sering merokok itu apinya malah di depan hidung. Tapi nggak kenal api. Ya lucu sekali ya. Api adalah, coba Anda tulis. Api adalah reaksi kimia cepat. Api adalah reaksi kimia cepat antara 3 unsur, yaitu adanya bahan bakar, adanya temperatur yang tinggi, adanya oksigen, ya, bertemu secara cepat atau bereaksi secara cepat yang disebut oksidasi, dan menimbulkan ya api dan sinar yang dan menimbulkan api dan sinar ya. Itulah yang disebut dengan api ya. Oke. Mbak Aldina bisa menyebutkan api apa tadi, Mbak? Bisa, Pak. Ya. Api adalah reaksi kimia cepat antara 3 unsur, adanya bahan bakar, temperatur tinggi, dan oksigen bereaksi secara cepat, lalu beroksidasi dan menimbulkan api dan sinar. Ya, betul ya. Jadi bereaksi secara cepat, secara bersama-sama dan cepat, yaitu ya.
secara bersama-sama dan cepat. Kalau tidak bersama-sama, tidak cepat, nggak akan timbul api. Ya, harus bereaksi bersama-sama secara cepat. Nah, disitulah timbul api. Dengan tahu unsur yang cepat tadi, 3 unsur yang cepat bereaksi tadi, sehingga Anda bisa nanti memadamkan. Kalau Anda ingin memadamkan api, ya, kalau api kecil mungkin Anda sudah terbiasa ya. Kalau api yang besar itu kan bagaimana dicegah supaya tidak membesar dan tidak menimbulkan korban. Nah, itu harus tahu tekniknya memadamkan api. Tekniknya memadam api secara umum, teknik memadam api secara umum adalah memisahkan unsur tadi. Ya, itu secara umum. Ya, memadamkan api. Ya, metodenya adalah memisahkan antar 3 unsur itu. Ya, contohnya misalnya, ya, tadi butuh temperatur yang tinggi jadi api kan? Nah, kalau temperaturnya diturunkan kan nggak jadi api. Anda menurunkan temperatur dengan apa? Kalau ada api itu. Coba. Menurunkan temperaturnya dengan apa? Air, Pak. Air, Pak. Iya, dengan air. Ya. Dengan air, ya, itu temperatur akan turun. Nah, ini peringatan buat ibu-ibu yang di dapur atau Anda semuanya. Kalau ada kebakaran di dapur, jangan menurunkan temperaturnya pakai air yang ada di gelas. Kalau air disiram air pakai air gelas, itu bukan padam, malah terjadi ledakan. Ya, ingat, kalau mau memadamkan api, itu diguyur air yang besar. Contohnya pakai ember yang besar, guyur. Ya, jangan pakai air gelas. Kenapa nggak boleh pakai air gelas? Karena air segelas itu kalau disiramkan, dia menjadi partikel kecil-kecil, itu justru menambah panas. Airnya meledak. Ya, maka nggak boleh memadamkan api dengan air gelas. Ya, karena air yang gelas itu kalau disiramkan menjadi butir-butir kecil-kecil, cepat memanas, bukan memadamkan malah meledakkan. Ya, itu. Atau dengan apa lagi? Menurunkan temperatur. Dengan apa lagi? Dengan ya karung goni atau anduk yang dibasahkan, ya, terus ditutupkan kepada sumber api tadi, apakah kompor atau yang lain. Ya, kalau di Aceh Duar itu ya sudah ada yang namanya blanket. Blanket itu selimut tahan api yang untuk menutupi sumber api supaya padam. Nah, kalau menutupi sumber api itu, ya, menutupi sumber api itu disebut atau kita maksudkan untuk memisahkan apa? Yang tahu nggak? Api dalam Oksigen, Pak. betul, ya. Kita menutupi itu untuk memisahkan oksigen supaya tidak ada suplai oksigen di ya, itu yang intinya yang saya sampaikan. Baik, kita akan lihat materinya, ya. Diharapkan Anda nanti bisa melakukan
inventarisasi dari peraturan-peraturan perundangan terkait dengan tanggap darurat, ya. Nanti saya rasa Anda sudah pernah saya tugaskan di awal-awal dulu ya untuk menginventarisasi peraturan-peraturan, antara lain adalah peraturan untuk ini. Ya, ini juga kalau Anda nanti uji kompetensi sebagai ahli muda ketika konstruksi, ini juga materinya ya tentunya. Terus Anda saya harapkan bisa merencanakan penanggulangan tanggap darurat tadi dengan tadi ya, emergency planning tadi. Nah, ini yang saya sampaikan ini sangat ironis ya. Kenapa ironis? Ini salah satu hotel di Jakarta ya, yang besok paginya dilakukan PHO ya, pagi-paginya malam hari terjadi kebakaran ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat nih ya. PHO itu apa, Mas Mufli? Provisional handover, Pak. Ya, artinya apa itu? Maksudnya apa? Serah terima pertama, Pak, sebelum final. Ya. Jadi besok paginya mau kegiatan PHO, ya, malam harinya kebakaran. Ironis sekali itu. Itu masih tanggung jawab siapa, Mas? Dalam PHO itu? Kontraktor ya, Pak? Ya, masih tanggung jawab kontraktornya. Ya. Jadi nanti Anda kalau jadi pimpinan proyek, ya, di dalam mencegah terjadinya kebakaran itu, rumusnya adalah 24 jam kali hari proyek. Ya. Artinya apa? Di dalam melakukan pengendalian kebakaran itu 1 hari penuh kali hari proyek. Ya. Tidak boleh teledor sedikit pun. Ya. Bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian supaya tidak terjadi kebakaran. Ya. Belum lama saya audit di salah satu proyek, itu sangat bagus sekali. Semua orang yang masuk ke dalam proyek, dia harus melewati pintu atau pintu seperti masuk di bandara itu ya, atau mungkin juga di beberapa hotel atau mall gitu ya, yang dia ada sensornya, ya. Ya, bentar ya. Nah, baik ya. Jadi di dalam proyek itu sudah terpasang sensor ya, karena mungkin pengalaman-pengalaman dari perusahaan tersebut, setiap pekerja yang masuk dalam proyek dia harus melewati sensor itu. Nah, sensor itu habis melewati itu masih diperiksa lagi oleh security ya. Semua kantong yang ada di baju disuruh mengeluarkan isinya. Ya, kalau terdapat korek api, maka korek apinya itu disuruh nitipkan di pos security. Ya. Nah, ini bisa menjadi contoh Anda nanti jadi pimpinan, karena kalau sudah terbakar proyeknya itu, semua yang kita lakukan selama proyek, ya, sejak pekerjaan persiapan itu tidak ada artinya semuanya, ya, habis semuanya. Jadi kerugian sangat besar, baik propertinya, apalagi kalau ada korban jiwanya, ya. Jadi ini menjadi pengalaman Anda nanti apabila Anda menjadi pimpinan proyek. Saya ingatkan, ya, selalu menjaga, ya, jangan sampai terjadi kebakaran. Karena dampaknya sangat meluas. Apalagi kalau ya sampai
membakar perumahan masyarakat setempat, ya, itu lebih merepotkan lagi nanti. Ya. Jadi itulah yang harus dipahami. Baik, ya, saya lanjutkan ini ya. Tadi ini adalah kondisi hotel yang sedang dibangun WHO, akhirnya kebakaran. Ya. Nah, ini adalah aturan-aturan nanti yang Anda bisa buka aturannya ini terkait dengan sistem pemadaman kebakaran ya, terkait dengan sistem pemadaman kebakaran ya. Baik, saya lanjut ya. Masih banyak aturannya, nanti tolong dilihat ya. Nah, ini tadi yang saya katakan terjadinya api ya. 3 unsur secara cepat bersama-sama bereaksi yang kita sebut oksidasi tadi, yang timbulnya api. Nah, 3 unsur tadi inilah yang disebut dengan triangle flame. Ya, 3 unsur inilah yang kita sebut dengan triangle flame. Ya, ini terjadinya api. Baik. Jadi teori dasar daripada api itu karena ada 3 unsur tadi ya, benda atau bahan bakar yang harus menjadi uap, nanti sumber panas yang cukup untuk menentukan titik nyala, oksigen ya. Jadi itulah terjadilah api ya yang tadi kita sudah pelajari. Nah, terjadinya api kebakaran ya, namanya api kebakaran berarti menimbulkan kerugian yang besar ya dan korban jiwa. Kalau api untuk memasak itu beda lagi ya. Biasanya api kebakaran ini terjadi karena kelalaian manusia ya, atau karena manusia itu bisa lalai ya, sudah pinter tapi lalai. Bisa jadi. Atau orangnya memang belum kompeten. Orangnya contohnya ya, orang tidak ahli listrik ya. Tidak ahli listrik, tidak punya kompetensi listrik. Itu dia memasang kabel-kabel listrik ya. Membuat jaringan listrik. Ya, akhirnya terbakar ya, terbakar listriknya, terbakar bangunannya. Ini orangnya tidak kompeten namanya. Ya. Manusia karena banyak ya, keteledoran dan sebagainya. Terus karena penyalaan sendiri ya. Penyalaan sendiri ini bisa terjadi ya, kabel yang sudah terpasang dengan baik ya, jaringan sudah terpasang dengan baik, ini yang terjadi di proyek ya. Nah, mereka tinggalnya di bedeng ya, di bedeng atau di barak. Satu barak diisi 20 orang misalnya ya. Nah, satu barak itu colokan untuk kabel listriknya itu cuma 1 misalnya. Akhirnya apa? Semua orang, semua pekerja tadi yang di bedeng melakukan pengecasan HP. Sehingga apa? Dari 1 colokan dipasang T-nya sampai panjang sekali ya. Nah, itulah akhirnya timbul panas ya. Nah, itu penyalaan sendiri, timbul panas dan akhirnya membakar. Nah, itu penyalaan sendiri ya. Atau karena gerakan alam. Gerakan alam yang sering terjadi itu karena gempa bumi ya. Karena gempa bumi ya itu sering menimbulkan kebakaran ya, karena ada gesekan, kabel-kabel tertarik, kabel listrik ya tertarik sehingga menimbulkan kebakaran. Nah, alat yang dipakai untuk memadamkan api kecil ya, api yang masih kecil yang berpotensi kebakaran ya, api yang masih kecil yang berpotensi kebakaran bisa dipadamkan oleh
alat yang namanya portable fire extinguisher ini. Ya, di dalam peraturan tadi, ya alat ini dikenal yang dengan namanya APAR. APAR, APAR. APAR itu singkatan dari alat pemadam api ringan. Ya. Jadi APAR singkatan dari alat pemadam api ringan. Ya. Nah, saya harapkan Anda juga tahu betul ya APAR ini ya. Nah, APAR ini ya sesuai peraturan yang ada di Indonesia dibagi menjadi 4 ya, kelas kebakaran. Dibagi menjadi 4 kelas kebakaran. Kelas kebakaran yang pertama disebut kelas A. Kelas A itu sumber apinya terjadi karena material non-logam. Ya. Jadi api yang berasal dari material non-logam itu termasuk kebakaran kelas A. Selanjutnya, kelas B. Kelas B itu adalah api kebakaran berasal dari liquid atau bahan cair dan gas. Ya. Itu ya. Kalau yang A tadi contohnya apa? Kalau yang A tadi contohnya adalah misalnya kayu ya. Materialnya kayu, plastik, styrofoam, dokumen-dokumen ya. Karet, itu semuanya termasuk api digolongkan kelas A. Kalau kelas B contohnya adalah BBM, bahan bakar minyak ya. Seperti solar, bensin ya. Minyak-minyak itu ya. Atau gas LPG ya, atau gas ya. Itu kelas B. Kelas C sumber apinya berasal dari elektrik. Dari listrik ya. Dari panel-panel listrik ya, kabel-kabel listrik yang ada arusnya ya. Tadi yang dikatakan siapa? Brian dari ya apa? Hubungan arus pendek tadi ya, hubungan arus pendek atau korsleting ya, itu harus dipadamkan dengan APAR kelas C ya. Nah yang kelas D api kebakaran berasal dari logam ya. Nah itu harus dipadamkan oleh APAR yang mempunyai kelas D ya. Jadi ada 4 kelas ya. Kalau logam apa contohnya? Contohnya bekerja di bengkel, banyak mesin, ya, atau Anda bekerja di konstruksi yang banyak konstruksinya dengan baja. Nah, itu di situ harus disiapkan apa? APAR dengan kelas D. Ya. Bisa dipahami? Oke. Nomor 23 siapa? Nomor 23. Siapa? Mbak Sofia? Iya, Pak. Ya. Bisa menyebutkan, Mbak? Kelas-kelas kebakaran yang tadi. Ya, kelas kebakaran ada berapa? Ada 4, Pak. Ya, sebutkan coba apa saja. Yang kelas A, sumber api terjadi karena material non-logam. Contohnya Ya. dari kayu, karet, dokumen, dan lain-lain. Terus ada lagi kelas B, sumber api terjadi karena liquid dan gas. Contohnya bahan bakar minyak. Ya. Ada lagi kelas C, sumber api terjadi karena elektrik.
Contohnya kabel listrik. Terus yang terakhir kelas D ada sumber api terjadi karena material logam. Contohnya baja, mesin, gitu Pak. Baik, ya. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Nah, masing-masing kelas tadi sesuai dengan peraturan undang-undangnya ini, ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dengan simbol geometrik seperti itu ya. Kalau kelas A segitiga, kelas B itu prisma segi 4, kelas C lingkaran, dan kelas D bintang. Ya itu udah menjadi ketetapan.